Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Sampai ketemu kembali di materi sistem ekonomi Indonesia ya. Nah, kita pada materi ini kita akan membahas indikator perekonomian Indonesia ya. Nah, apa-apa saja yang menjadi indikator perekonomian Indonesia. Nah, salah satu indikatornya yaitu inflasi ya. Nah, ya. Apa itu inflasi? Nanti ya Bapak jelaskan pada anda semua. Diharapkan ya anda bisa menyimak ya dari materi sistem ekonomi Indonesia ini yang ya Bapak sampaikan ya. Tonton sampai terakhir ya, karena ini sangat bermanfaat buat anda ya sebagai mahasiswa di semester awal ini ya. Tentunya yang saya sampaikan yang dasar-dasar terlebih dahulu ya, agar anda memahami ya secara ini bertahap ya, step by step tentang ya sistem ekonomi Indonesia ya. Yang lalu kita sudah mempelajari tentang ya beberapa sistem ekonomi di dunia ini dan sistem ekonomi Pancasila. Nah, pada hari ini ya saya akan menjelaskan tentang ya apa itu inflasi ya. Kemudian ya selanjutnya juga apa itu ekspor dan import. Kemudian harga gabah, nilai tukar petani, dan upah buruh. Itu merupakan ya beberapa indikator perkembangan ekonomi Indonesia ya. Nah, berarti indikator itu artinya petunjuk ya. Nah, dari sebuah perekonomian. Nah, ini kita akan bahas di Indonesia nih ya. Nah, kemudian inflasi itu ya, pengertian inflasi adalah kenaikan ya harga ya secara menyeluruh ya pada waktu tertentu ya, terutama ya harga ya 9 bahan pokok ya berdasarkan dari kantor statistik ya, Badan Pusat Statistik maksudnya ya. Kemudian kenaikannya bukan hanya barang tapi jasa juga ya. Nah, secara umum yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat ya. Kalau kenaikan hanya salah satu bahan pokoknya itu belum boleh dikatakan inflasi ya, secara menyeluruh pada waktu tertentu ya. Nah ya, saat tertentu ya, tahun tertentu atau bulan tertentu naik secara menyeluruh ya, baik barang maupun jasa yang dikhususkan pada ya kebutuhan pokok masyarakat ya, dan atau turunnya ya daya jual mata uang suatu negara. Itu menurut ya Badan Pusat Statistik ya. Nah, itu pengertian daripada inflasi ya. Nah, inflasi ini ya merupakan bagian dari permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara. Karena tidak ada ya suatu negara yang tidak mengalami inflasi ya, cuman besar atau kecilnya ya, terhadap kenaikan sebuah harga. Nah, inflasi ini yang direm oleh pemerintah, jangan sampai ya melebihi dari ya 10%, itu udah besar. Nah, ini kalau bisa ditekan di bawah 5% ya inflasi ya, sehingga daya beli masyarakat masih terjangkau ya. Jadi tidak menjadi ya beban bagi kehidupan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhannya ya. Nah, indikator perkembangan ekonomi Indonesia itu salah satunya diukur dengan inflasi ya. Nah, kemudian kedua diukur dengan ekspor dan impor. Nah, kita lihat ya, kalau di mana neraca ekspor lebih besar daripada neraca impor ya di dalam perdagangan internasional ya. Nah, itu kalau besar berarti kan tingkat ini ya ekonomi Indonesia semakin bagus ya.
Nah, artinya produksi semakin besar. Nah, itu kan juga kan akan menghasilkan penerimaan negara di bidang ya eh, pajak ekspor, kemudian ya pendapatan nasional dalam 1 tahun ya, yang dihitung dalam 1 tahun berapa jumlah ekspor 1 tahun. Tapi di mana import yang lebih besar ya, itu menandakan bahwa produksi dalam negeri terhadap barang-barang tersebut, apalagi berbagai barang-barang yang bisa dihasilkan dalam negeri, berarti tidak ya aktif ya kegiatan-kegiatan usaha masyarakat pada sektor barang yang diimpor tersebut ya, atau belum ada kemampuan daripada masyarakat di dalam ya memproduksi barang yang dihasilkan ya. Nah, tapi kalau kita import gabah, import itu barang sembako yang bisa dihasilkan dalam negeri, itu sebuah pertanda bahwa ekonomi kita, ekonomi suatu negara itu ya, pertanda itu kurang produktif ya. Nah, ini juga salah satu indikator ya. Kemudian harga gabah yang ketiga ya, ini indikator ya ekonomi Indonesia itu di dalam kegiatan dalam mata kuliah sistem ekonomi ini ya. Nah, harga gabah kita lihat ya, karena sebagian besar yang bergerak pada bidang ya petani ini kan tentunya para petani yang dimana ya mereka tidak bekerja pada sektor lain. Nah, harga gabah di tingkat petani juga merupakan sebuah indikator sebagai sebuah perbandingan ya, kenaikannya harga ya, kenaikan harga gabah atau penurunan harga gabah ya. Nah, kalau adanya harga gabahnya ada suatu kenaikan itu ya, itu kan sebuah pertanda bahwa yang pertama bisa saja itu produktivitas petani ya semakin menurun. Kenapa? Gabah itu produksi gabahnya semakin sedikit. Tapi kalau harga gabah ya semakin menurun ya, berarti produksi gabah itu semakin banyak ya. Nah, tentunya dia akan ya menurunkan ya tingkat ini kalau harga gabah menurun ya, itu ya kan menandakan produksinya tinggi karena jumlah gabah yang diproduksi itu lebih banyak ya. Nah, kalau harga gabah yang meningkat itu sebuah petanda ya, kalau meningkat dia ya tidak signifikan ya, berarti itu kan masih stabil ya, masih biasa. Tapi kalau harga meningkat berarti produksi gabahnya sedikit lah, semakin langka, itu akan mengulang sebuah kegiatan ya import ya. Itu sebuah indikator ya. Kemudian nilai tukar petani. Apa itu nilai tukar petani ya? Jadi nilai tukar petani itu ya suatu perbandingan adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar untuk keperluan konsumsi rumah tangga ya, serta keperluan produksi pertanian. Nah, nilai tukar petani ini ya jadi sebuah rasio ya, indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar ya untuk keperluan konsumsi. Nah, petani ini kan memproduksi berbagai ya hasil pertaniannya. Nah, apakah mereka mampu menghasilkan produksi yang lebih besar sehingga mereka bisa menerima ya hasil pertaniannya lebih banyak ya, atau bahkan mereka banyak pengeluaran di dalam membiayai ya produksi mereka. Nah, kalau itu lebih banyak membiayai produksi mereka, misalnya harga pupuk meningkat gitu kan, sementara ini hasil produksi mereka semakin menurun karena mereka tidak mampu membeli pupuk ya untuk membiayai, untuk memupuk hasil perkebunan mereka, hasil pertanian mereka ya. Nah, itu kan akan menimbulkan suatu perbandingan antara pengeluaran dan pendapatan, itu dikatakan indeks rasio ya. Nah, kemudian upah buruh. Nah, upah buruh ini ya itu merupakan sebuah ya indikator daripada ya
nilai tukar petani. Nah, kalau upah buruhnya menurun ya, itu akan menurunkan daya beli daripada buruh itu sendiri ya. Artinya ya, eh, buruh ini tingkat kesejahteraannya semakin menurun. Nah, itu salah satu indikator di dalam sistem ekonomi Indonesia. Jadi menurun, tapi kalau pendapatan buruhnya semakin meningkat, itu menandakan bahwa ya perekonomian ya Indonesia semakin baik. Kenapa diukur dengan buruh? Karena buruh lah pendapatan yang paling rendah ketimbang yang lain-lainnya. Artinya buruh, ya artinya segala itu ya. Nah, para petani, para ini ya, peternakan yang berada di bidang peternakan, ya. Nah, dan sebagainya yang dimana pendapatan mereka yang paling rendah ketimbang pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, itu sebagai indikator. Jadi ambil yang terendah. Ya, kalau dia ambil yang tertinggi itu kan gimana ngitung yang terendah nanti ya kan kelewatan, maka ambil yang terendah sehingga yang tertinggi ya dengan sendirinya sudah masuk dalam kategori ya pendapatannya sudah bagus ya. Nah, kemudian di sini juga yang keenam ada pariwisata ya. Pariwisata itu merupakan bagian dari indikator perekonomian Indonesia. Nah,